Sejarah Pondok Pesantren As-Salafiyah 2 Saditan Brebes. Pondok Pesantren As-Salafiyah 2 Saditan Brebes merupakan lembaga pendidikan Islam yang mengajarkan khazanah keilmuan ulama terdahulu yang berorientasikan salaf, yang baru berdiri beberapa tahun yang lalu. Mulai pembangunan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 28 April tahun 2013 Masehi pukul 9 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Setelah 2 tahun pembangunan, meskipun gedung asrama belum sempurna, sudah dibuka penerimaan santri baru pada hari Senin, tanggal 27 Juli tahun 2015 Masehi. Semenjak dibuka penerimaan santri baru, banyak masyarakat yang ingin tahu, banyak kalangan yang simpatik dengan keberadaan Pondok Pesantren As-Salafiyah 2. Maka dari itu, penting sekali profil tentang Pondok Pesantren As-Salafiyah 2 ini segera tersusun. Profil Pondok Pesantren As-Salafiyah 2 ini gambaran sekilas tentang Pondok Pesantren As-Salafiyah 2 dan aneka kegiatan internal. Rencananya Pondok Pesantren As-Salafiyah 2 akan dimanage secara modern menghadapi era global, dengan cara pandang keagamaan tetap salaf. Untuk sementara, Pondok Pesantren As-Salafiyah 2 belum mengelola lembaga sekolah formal sendiri. Sehingga santri bebas memilih sekolah formal di luar. Sehubungan berbagai pihak yang meminta dibuatkan profil Pondok Pesantren As-Salafiyah 2 tersebut, semoga penyusunan profil ini dapat membantu, baik sekedar informasi maupun untuk kajian dan atau pijakan dalam pengembangan dan peningkatan mutu pondok pesantren. Semoga catatan singkat ini bermanfaat dan ada revisi di kemudian hari sesuai kebutuhan berdasarkan sistem manajemen dan fakta kegiatan Pondok Pesantren As-Salafiyah 2 Saditan Brebes. Haji Ambari yang merupakan tokoh desa Luwung Ragi dan orang terkaya waktu itu berperan aktif dalam penyiaran agama Islam. Beliau walaupun bukan orang yang mumpuni dalam hal agama, tetapi beliau senang dengan membuminya syiar Islam di desanya. Terbukti dengan mengirim anak-anaknya ke pondok pesantren dan mahabahnya dengan para ulama. Menurut penuturan Kiai Subhan, bahwa Haji Ambari pernah soan ke Kiai Munawir Jogja dengan maksud akan menyumbang pembangunan pondok pesantren Krapyak. Tapi Kiai Munawir menolak karena material bangunan sudah cukup. Kiai Munawir menyarankan untuk diberikan kepada pesantren lain. Dan beliau mendoakan kepada Haji Ambari, nanti anak keturunannya punya pondok pesantren. Perkembangan Islam mulai terlihat dengan kehadiran Kiai Haji Mansur yang dipungut menantu oleh Haji Ambari. Beliau rela menghabiskan waktunya, mengorbankan tenaga dan hartanya untuk membumikan syariat hukum Islam di Luwung Ragi dan sekitarnya. Serentetan sepak terjang beliau telah membuka jalan untuk menggagas berdirinya pondok pesantren. Pada tahun 1940 Masehi, Kiai Haji Mansur mendirikan Pondok Pesantren As-Salafiyah Luwung Ragi, setelah 2 tahun Kiai Mamun menikahi putrinya. Kemudian dalam pengajaran pengajian pondok pesantren diserahkan kepada Kiai Mamun, menantu Kiai Haji Mansur yang dikenal alim. Pada waktu itu, Pondok Pesantren As-Salafiyah baru memiliki 3 bilik kamar, yang berlokasi sebelah utara Masjid Al-Istiqomah Luwung Ragi. Dan sekarang, pondok lama pertama tersebut lebih masyhur dengan nama Kompleks 1 Al-Mansuriyah, untuk mengenang nama beliau Kiai Haji Mansur yang menggagas penuh berdirinya Pondok Pesantren As-Salafiyah Luwung Ragi. Tetapi ketika agresi militer Belanda 2 tahun 1942 Masehi, Kiai Mamun meninggalkan pesantren untuk menghindari incaran tentara Belanda menuju Cirebon. Selama bertahun-tahun, akhirnya pada tahun 1947 Masehi, Kiai Mamun mendirikan pesantren di Desa Peterongan, Karangsembung, Cirebon. Tapi setelah keadaan Desa Luwung Ragi aman, Kiai Mamun kembali ke Desa Luwung Ragi untuk melanjutkan perjuangan yang tertunda. Adapun santri yang pertama kali mondok bernama Ahmad dari Desa Karangsuwung. Mulai tahun 1970 Masehi, sedikit demi sedikit santri mulai berdatangan, diantaranya Harun dari Lengkong, Kuningan, Husain, Nunung dan Amin. Akan tetapi pada tahun 1971 Masehi, ada sekelompok garong mengintimidasi santri. Sehingga seluruh santri merasa terancam, ketakutan dan akhirnya semuanya pulang meninggalkan pesantren.
Perjuangan merintis pondok pesantren Kiai Mamun banyak mengalami ujian. Namun tidak menjadikannya putus asa. Beliau pasrah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai cobaan yang menimpanya, meskipun sudah 2 kali pondok kosong dari santri. Pada tahun 1973 Masehi, mulai berdatangan lagi para santri yang ingin mengaji mondok kepada Kiai Mamun. Santri pertama kali pada tahun itu adalah Abdul Manaf dari Kuningan. Semenjak itulah pondok pesantren As-Salafiyah mulai berjalan normal dan eksis sampai sekarang. Dari tahun ke tahun santri bertambah banyak, akan tetapi tidak pernah lebih dari 40 sampai beliau Kiai Mamun wafat. Beliau meninggal dunia di Desa Luwung Ragi, tanggal 26 Oktober tahun 1986 Masehi. Mengenai jumlah santri yang tidak pernah lebih dari 40, Kang Haji panggilan akrab Kiai Subhan Mamun pernah menanyakannya kepada Kiai Mamun. Jawaban Kiai Mamun cukup singkat. Tutur beliau, aku tak gawe keramat, mengko sira sing gandul. Sira mengko santrin akeh, abah samene bae, saya sedang membuat keramat, nanti kamu yang merasakan. Kamu nanti santrinya banyak, abah cukup segini saja. Setelah beliau wafat, tapuk kepemimpinan pondok pesantren dipercayakan kepada Kang Haji, sebagai putra satu-satunya dari ke-8 saudara. Karena pada waktu itu Kang Haji masih muda dan belum menikah, dalam memanage dan mengembangkan pondok pesantren beliau melibatkan kakak-kakak iparnya. Hasil kerjasama yang solid dari seluruh unsur keluarga menjadikan pondok pesantren As-Salafiyah tetap eksis dan bahkan berkembang pesat. Dari sinilah awal perkembangan pondok pesantren. Jumlah santri As-Salafiyah terus bertambah, pembangunan asrama pun mulai digalakkan. Pada tahun 1990 Masehi saja jumlah santri kurang lebih sudah mencapai 150. Dari tahun ke tahun, jumlah santri terus meningkat. Terakhir, berdasarkan data statistik santri tahun 2015 Masehi, jumlah santri As-Salafiyah sudah mencapai angka 1.220. Seiring dengan jumlah santri yang terus meningkat, sarana fisik pesantren asrama pun ikut meningkat. Juga sistem belajar mengajar mengalami perubahan. Dulu hanya menggunakan sistem belajar ngaji sorogan, musyawarah, diskusi, dan bandongan. Sekarang ditambah sistem tarbiyah metode sekolah. Sehingga pondok pesantren As-Salafiyah membentuk lembaga madrasah sekolah, dari mulai tingkat ibtida pemula sampai aliyah tinggi. Sesuai pernyataan para ulama yang menjadi landasan modernisasi pesantren, al-muhafazatu, al-qadimi salih wal ahsu bil jadidil ashlah, melestarikan sistem pola lama yang masih baik dan mengakomodir cara-cara modern yang lebih baik. Setelah pondok pesantren As-Salafiyah ini maju dan terkenal, banyak permintaan masyarakat untuk menerima santri yang sekolah formal. Namun beliau Kiai Subhan belum berminat, karena beliau berkomitmen untuk mempertahankan kesalafan pendidikan pesantren As-Salafiyah, Luwung Ragi, yang diwariskan bapaknya. Tapi desakan membuka pesantren bersekolah formal semakin tidak terbendung. Mungkin ini tuntutan zaman yang mendorong para pengasuh melakukan modernisasi pesantren. Secara kebetulan, Kiai Nurul Huda Jazuli Gusda, dari Ploso mengisi Mauizah Hasanah, nasihat pada acara Akhirusanah Pondok Pesantren As-Salafiyah pada tanggal 24 Juli tahun 2010 Masehi atau 13 Sya'ban 1431 Hijriah. Gusda menyarankan kepada Kiai Subhan agar membuka pondok pesantren formal seperti Kuin Ploso. Mendengar saran tersebut Kiai Subhan menimpali dengan perkataan, Insya Allah. Tapi di luar, jangan di sini pondok pesantren As-Salafiyah, Luwung Ragi. Lalu Kiai Nurul Huda mengamini keinginan Kiai Subhan yang baru diucapkan. Berkah dari doa tersebut, pada tanggal 26 Agustus tahun 2012 Masehi, bertepatan 23 Ramadan 1433 Hijriah, ada seorang dermawan, bernama Haji Wardoni SH, dari Saditan, Soan, silaturahim ke rumah Kiai Subhan. Haji Wardoni bermaksud mewakafkan sebidang tanah miliknya seluas 2.728 meter. Kiai Subhan yang memang sudah berencana mendirikan pesantren formal,
sangat apresiatif dengan niat baik Haji Wardoni. Kata Kiai Subhan, terima kasih atas kepercayaan Bapak. Wakaf dari Bapak saya terima tapi bukan saya miliki. Tanah wakaf itu tidak bisa dimiliki, karena tanah wakaf itu statusnya milkun lillah, milik Allah. Saya sekedar mengelola, nazir, tanah wakaf Bapak. Insya Allah, secepatnya akan saya bangunkan aula untuk salat dan kemudian pondok pesantren. Setelah Haji Wardoni mendengarkan ucapan Kiai Subhan, dia merasa puas sreg. Dia merasa pertemuan dengan Kiai Subhan sangat tepat, setelah dia kesulitan mencari sosok yang amanah. Karena sebelumnya Haji Wardoni pernah akan memberikan wakaf tersebut kepada orang lain, tapi digagalkan karena pertemuan dengan orang itu meninggalkan kesan tidak amanah di mata Haji Wardoni. Dan setelah itu, Haji Wardoni menambah wakaf tanahnya seluas 400 meter, yang berada di sebelah timur bangunan As-Salafiyah 2 Saditan. Akhirnya pembangunan pondok pesantren As-Salafiyah 2 mulai dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 28 April tahun 2013 Masehi pukul 9 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan diisi pengajian umum oleh Kiai Haji Dimyati Rois dari Kaliwungu dan Habib Lutfi Yahya dari Pekalongan. Pembangunan ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Mendiknas, yang diwakili oleh Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Dr. Ella Yulailawati Rumindasari, MA, PhD. Hadir pada kesempatan itu Drs. Haji Khairuddin, MA Kakanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah, Bupati Brebes, Kang Kemenak Kan. Brebes, dan tidak kurang dari 3.000 pengunjung hadir di lokasi pembangunan Pondok Pesantren As-Salafiyah 2, Jalan MT Haryono Saditan Brebes. Pondok Pesantren As-Salafiyah 2 Saditan Brebes, diasuh oleh seorang kiai. Kiai atau pengasuh menjadi leader pemimpin dalam menentukan peraturan dan kebijakan pondok pesantren. Juga menjadi guru besar bagi santri, yang perilakunya menjadi teladan dan ilmunya menjadi pijakan. Karena seorang kiai merupakan pewaris ajaran para nabi, yang dipercayai amanah dalam menjaga dan menyebarkan syariat Islam. Sesuai sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ulama umano umati, ulama itu kepercayaan umatku. Sementara Dewan Asatis Guru dan pengurus pondok pesantren merupakan tenaga bantu, yang diambil dari santri senior dan telah selesai menempuh pendidikan di pondok pesantren As-Salafiyah, Luwung Ragi. Mereka rela direkrut dalam kepengurusan atas dasar berkhidmah membantu kepada kiai atau pengasuh, di samping belajar keorganisasian dan melatih mental. Ada juga sebagian kecil guru dari luar yang diperbantukan untuk mengajar di Pondok Pesantren As-Salafiyah 2 Saditan Brebes. Pondok pesantren merupakan pendidikan paling tua di Indonesia sebelum ada sekolah maupun pendidikan lain. Namun pondok pesantren terus mengalami kemajuan sesuai perkembangan zaman. Pondok pesantren selalu melakukan pembenahan berkaitan tuntutan globalisasi zaman. Sehingga keberadaan pondok pesantren tetap eksis dan tidak ketinggalan dengan pendidikan lain. Antusiasme masyarakat pun meningkat, bahkan partisipasi mereka nyata dalam setiap pembangunan pondok pesantren. Oleh karena itu Pondok Pesantren As-Salafiyah 2 Saditan merupakan implementasi program pengembangan Pondok Pesantren As-Salafiyah Luwung Ragi, yaitu mendirikan pondok pesantren formal, modern, dengan tetap berpegang pada ajaran salaf. Pondok pesantren formal ini bertujuan memenuhi keinginan masyarakat yang menghendaki pondok pesantren memasukkan kurikulum formal. Karena di pondok pesantrenlah pendidikan yang komprehensif bisa dilakukan, mulai ilmu agama, iptek dan pendidikan karakter akhlakul karimah dan bahkan pendidikan kecakapan hidup mandiri bisa diwujudkan. Karena keberadaan pondok pesantren memiliki posisi strategis bagi pengembangan sumber daya manusia pada era global, terutama sebagai basis penguatan citra dan kultur agamis, khususnya dalam penanaman nilai iman dan takwa yang menjadi modal dasar bagi terciptanya sumber daya manusia yang menjadi subjek dalam mengupayakan terwujudnya tatanan kehidupan yang lebih baik, secara material dan spiritual, serta membawa rahmatan lil alamin kedamaian hidup manusia.
Letak geografis Pondok Pesantren As-Salafiyah 2 Saditan yang berada di jantung kota sangat orientatif untuk dakwah Islamiyah dan peningkatan pendidikan berbasis agama. Di sekitar lokasi Pondok Pesantren As-Salafiyah 2 Saditan banyak perkantoran dan lembaga-lembaga sekolah, yang tentu mencerminkan populasi masyarakat yang berpendidikan, dan itu akan sangat mendukung intelektualitas pondok pesantren dalam penyebaran ajaran Islam berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kondisi lingkungan sekitar pondok pesantren merupakan masyarakat perkotaan, masyarakat plural, dari berbagai status sosial, dan bahkan perbedaan ideologi keyakinan. Masyarakat perkotaan terbilang ekstra sibuk dengan urusan sendiri-sendiri, materialisme tinggi, sehingga unsur agama kurang diperhatikan. Dengan berdirinya Pondok Pesantren As-Salafiyah 2 Saditan, niscaya akan mewarnai kehidupan sosial perkotaan dan menciptakan masyarakat kota yang agamis. Utamanya, Pondok Pesantren As-Salafiyah 2 Saditan akan berperan aktif dalam program pemerintah mencerdaskan anak bangsa. Profil Pondok Pesantren As-Salafiyah 2 Saditan, Brebes, ini sekedar catatan perdana yang suatu saat akan direvisi. Karena masih banyak yang harus diinformasikan sesuai penataan manajemen pondok pesantren untuk jangka panjang. Paling tidak profil ini dapat membantu penataan manajerial ke depan. Supaya tujuan mencetak SDM sumber daya manusia yang tinggi benar-benar terlaksana. Sekaligus konsep ini menjadi berita publik. Barangkali mau ikut serta berpartisipasi demi kemajuan pondok pesantren, baik moral maupun material. Sebagai penutup, marilah saling bahu-membahu dalam syiar Islam sesuai tingkat kemampuan. Terutama sub-syiar Islam dalam bidang pendidikan, agar cita-cita membangun umat secara kafah benar-benar terbukti. Semoga profil ini bermanfaat. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu berdirinya Pondok Pesantren As-Salafiyah 2 Saditan Brebes.